Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Aji Saputra. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persiapan PAS atau PAS semester 1 ya, untuk kalian kelas 9. Oke, langsung saja dibahas. Nah, oke, jadi dimulai dari nomor 1. Oke ya, dimulai dari nomor 1. Sabar dulu. Oke. Muatan A tarik-menarik dengan B dan muatan B tolak-menolak dengan C apabila muatan D dan E ditarik oleh C kemudian muatan D adalah proton. Jadi kalian harus cari dulu salah satu muatan di antara 5 atau beberapa pun nanti di soalnya. Itu apa dulu? Salah satu misalkan ini kan kuncinya muatan D proton, berarti kita kasih tanda plus di D. Nah, gitu. Selanjutnya dibaca lagi, mundur bacanya. Jadi kemudian muatan D proton dibaca lagi. Apabila dari sini nih, apabila ya, jadi apabila muatan D dan E ditarik oleh C. D dan E ditarik oleh C. Nah, berarti C itu menarik D dan E. Paham gak maksudnya? Jadi apabila muatan D dan E ditarik oleh C, D dan E ditarik oleh C. Jadi C-nya yang negatif. Selanjutnya dibaca mundur lagi. Muatan B tolak menolak dengan C. Berarti B-nya negatif karena tolak menolak dengan C. Muatan A tarik menarik dengan B. Oke, muatan A tarik menarik dengan B. Berarti jawaban yang tepat adalah A negatif salah, A positif benar, B positif salah. C, B negatif, E positif benar. C negatif, E negatif salah. Jadi yang benar adalah yang C. Oke ya. Kemudian, apabila sisir plastik digosokkan dengan kain wol, maka yang terjadi adalah Oke, kalian masih ingat apa enggak muatan bahan pada listrik statis? Bentar. Oke ya, jadi semua bahan atau semua yang digosokkan, bahan yang digosokkan semuanya itu menjadi negatif. Menjadi negatif. Nah, kecuali apa, Pak? Kecuali kaca digosok sutra. Nah, kalau kaca digosok sutra, kacanya positif, sutranya yang negatif. Tapi selain itu, yang digosokkan itu menjadi negatif. Contoh, sisir plastik dengan kain wol. Jadi sisir digosok wol. Di soalnya ya ini. Berarti ya sisirnya negatif, wolnya positif. Oke. Sisir jadi negatif, berarti kemungkinan jawabannya antara B, C, D ya. Sisir jadi negatif karena mendapat elektron dari wall. Jadi yang pindah itu kan elektronnya. Jadi ya elektron pindah dari sini. Oke ya. Jadi jawabannya ya yang B. Sisir jadi bermuatan negatif karena mendapat elektron dari kain wall. Oke, lanjut. Jika batang kaca digosok kain sutra, nah tadi udah dibahas ya. Kaca dengan sutra, pengecualian sepasang ini, kaca positif, sutra negatif. Kacanya didekatkan dengan elektroskop, ya berarti jawabannya yang D. Kenapa? Positif didekatkan, misalkan nih, kaca kan positif. Nah, jadi yang nempel atau yang mendekati kaca ya muatan elektron. Jadi kemudian karena ini positif-positif akan terbuka kakinya maksudnya. Nah, ini positif-positif akan terbuka. Oke. Selanjutnya yang 4. Apabila jarak dua buah partikel bermuatan besar, maka besarnya gaya Coulomb F sama dengan K Q 1 Q 2 ya.
per R kuadrat. Nah, hubungannya F dengan R itu berbanding terbalik. Kenapa Pak kok bisa berbanding terbalik? Karena F ada di atas, R ada di bawah. Ini namanya berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Jadi kalau satunya besar, yang lainnya jadi kecil. Contoh, apabila jaraknya diperbesar, maka besarnya gaya Coulomb menjadi semakin kecil karena berbanding terbalik. Oke, lanjut. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing sekian, 20 dan 10 C. Oke, 20 dan 10 C. Q1 20, Q2 10 C. R-nya 6 cm. 6 cm itu sama aja dengan 6 kali 10 pangkat 2 meter. Oke, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9, di situ udah diketahui, dilihat ya. 20, 10 per 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, 9 dikali 20 dikali 10 dikali 10 pangkat pangkat 9, sorry. 6 kuadratin 36. Dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini udah bisa disederhanakan. 9. Ini 1, ini 4. 4 coret-coret, ini 5. Nah, jadi 5 dikali 10 ini pangkat 1 ya aslinya. Jadi 1 ditambah 9 dikurang min 4. Jadinya berapa? 5 kali 10 pangkat 14 Newton. Lanjut, nomor 6. Dua benda bermuatan terpisah sejauh 5 cm. Jadi awalnya 5 cm. Terjadi gaya tarik-menarik F. Jadi F1 adalah F. Jika diperbesar menjadi 10 cm, 10 cm, maka F2-nya menjadi berapa? Nah, ini caranya F1 dikali R1 kuadrat sama dengan F2 dikali R2 kuadrat. F dikali 5 kuadrat, F2 dikali 10 kuadrat. F dikali 25, F2 10 kuadrat 100 ya. 100. Jadi F2 adalah 1/4 F. Lanjut. Banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu merupakan pengertian dari kuat arus. Ya, nomor 8. Penghantar dialiri elektron selama 1 menit. Jadi Q-nya 120 C, waktunya 1 menit itu berapa detik sih? 1 menit ya 60 detik. Jadi I sama dengan Q per T. Ini Q. 120 dibagi 60 sama dengan 2 ampere. Arus jadinya ya. Arus 2 ampere. Oke, lanjut. Berikut yang merupakan rangkaian campuran adalah campuran artinya terdiri dari seri dan paralel. Oke, ini seri. Yang ini paralel. Ini juga paralel. Berarti mana yang campurannya? Yang ini. Campuran. 10. Yang merupakan karakteristik rangkaian paralel adalah, nah ini saya jelasin dua-duanya, seri dan paralel. Ini harus ingat ya. Kalau seri, I sama, V beda. Kalau paralel, I beda, V sama. Nah, jawab sendiri. Paralel berarti yang mana ya? Yang ini. Kita ambil yang ini. Oke. Lanjut. Rangkaian yang arah arusnya searah jarum jam adalah, ini udah bukan enggak. Loh, kenapa kok enggak, Kak? Kenapa kok enggak, Pak? Ya karena ini terputus ya. Jadi rangkaiannya terbuka. Ini kan enggak nyambung. Ini sama sini. Jadi enggak ada arusnya kalau rangkaiannya seperti itu. Kemungkinannya ini cara menentukan arus gimana sih, Pak? Keluar dari yang panjang. Jadi baterainya itu kan ini. Baterainya ini. Nah, yang panjang yang mana? Yang atas berarti muternya gini. Kalau yang ini, nah muternya gini. Nah, mana ini yang muternya searah jarum jam? Cari sendiri.
Nomor 12 ya. Seri. Seri berarti langsung dijumlah. RS 2 tambah 3 tambah 5. 10 ohm. Lanjut. Ini paralel. Total hambatannya gimana Pak? Ya pakai seper kalau paralel. Seper RP, seper 6 ditambah seper 10 ditambah seper 15. Samain penyebutnya. 30. Di sini 5, 3, 2. Berarti seper RP sama dengan 10 per 30. RP per 1. Kalau kiri dibalik berarti kanan juga dibalik. Nah, jadinya RP adalah 3 ohm. Oke, lanjut. Yang 14. 14 campuran ya, ini dihitung dulu. Paralelnya dulu R2 dengan R3. Seper RP, seper R2 ditambah seper R3. Jadi seper R paralel itu seper 10 ditambah seper 15. Samain penyebutnya jadi ya 30. Di sini 3, di sini 2. Berarti RP langsung aja dibalik, berarti 30 per 5. Ini 5 ya. 5. Jadi RP 6 ohm. Nah, karena ini belum dihitung ya berarti diserikan atau R totalnya. R1 ditambah R paralelnya. R1-nya 6 ditambah 6 jadinya 12 ohm. Oke, lanjut. Nomor 15. Nah, caranya kurang lebih sama ya. Jadi ini diserikan dulu. Di nomor 15 diserikan dulu RS. R3 ditambah R4. 4 ditambah 2. 6 ohm. Habis itu diparalelkan dengan R2. Nah, berarti seper R paralel, seper R2 ditambah seper RS yang pertama ya ini. Jadi seper RP sama dengan sepertiga ditambah seper 6. Samain penyebutnya jadi 6. Di sini 2, ini 1. Berarti RP adalah 6 per 3. RP-nya adalah 2 ohm. Oke. Nah, tinggal diserikan dengan R1 dengan R5. Berarti RS, R1 plus RP plus R5 sama dengan 3 tambah 2 ditambah 2. Berapakah? Dihitung sendiri ya. Berapa? Ya, 7. Lanjut. 16. Kuat arus total yang mengalir. Seri. Dihitung dulu R totalnya. 20 tambah 10 tambah 30. Totalnya 60 ohm. Seri ya berarti I sama dengan V per R. Ini dari mana Pak? Ini rumus hukum ohm. Dilihat catatannya ya, nggak boleh lupa rumus hukum ohm itu kayak apa. I sama dengan 6 per 60. Jadi I-nya adalah 0,1. Lanjut 17. Besarnya tegangan V. Nah, caranya mencari besar tegangan V dicari R totalnya dulu. 16 sama 8 diserikan dulu ya. 16 sama 8. 24 ohm. Baru diparalel. Seper RP. Seper 24 ditambah seper 6. Samain penyebutnya jadi 24. Ini 1, di sini 4. Berarti RP 24 dibagi 5. Berapakah 24 dibagi 5? Ya 4,8 ohm. Nah, mencari V. V sama dengan I kali R. Dari mana Pak ini? Hukum ohm lagi. Jadi 2 dikali 4,8 ini koma. Nah, jadinya 2 kali 4,8, 9,6. 18. Jika saklar 1 dan saklar 2 ditutup, maka yang terjadi ditutup itu disambung. Nah, kalau nyambung ya nyala semua ya. Lampu 1 dan 2-nya nyala. Apabila S1 ditutup dan S2 dibuka. S1-nya ditutup. Ini nutup. Berarti yang nyala ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut nyala. Yang mati siapa? 8 dan 9. Oke. Bisa ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan kalian komen atau langsung WhatsApp saya biar fast respon. Pak, saya masih belum
Paham atau Pak saya masih bingung nomor sekian gitu. Nomor 11. Rumah Pak Budi menggunakan peralatan listrik terdiri dari 3 lampu masing-masing 20 dan 3 lampu masing-masing 40. Jadi lampunya jenisnya ada 2, lampu A dan lampu B. Lampu A jumlahnya ada 3, wattnya ada 20. Lampu B jumlahnya ada 3 juga tapi wattnya ada 40. Yang semuanya digunakan 12 jam per hari. Berarti dikali 12 dikali 12. Satu pompa air, kemudian ada pompa, jumlahnya 1, wattnya 250, nyalanya 4 jam. Setrika, nggak ada jumlahnya ya berarti dianggap 1, 300, nyalanya 2 jam. Oke, silahkan dikalikan. 3 kali 20, 60. 60 dikali 12. Berapa? 720 WH ini satuannya Mas Yan. Kalau ini 3420 kali 12 ya 1440 WH. Ini 1000 WH. Ini 600 WH. Jumlahin 0, 6, 7 ditambah 4, 11. 11 tambah 6, 7, 17 ya. 17 berarti ya 73 WH. Harganya per kWh, ini WH ya. WH. Bentar, jelek tulisannya. WH. Jadiin kWh ya 3,76 kWh. Biaya 1 bulan. Biaya 1 bulan, Pak. 1 bulannya dianggap 30 hari. Ya tinggal dikalikan 30 hari dikali berapa kWh? 3,76 dikalikan lagi harganya berapa? Per kWh-nya 600. Jawabannya hitung sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maaf, saya mohon maaf. Nanti tanya di WhatsApp aja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.